warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Izzati. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan juga insya Allah termasuk kita semua umatnya yang beriman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, para anggota Laskar Pemburu Goib dimanapun berada, baik yang jauh maupun yang dekat, ataupun para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, live streamingnya tanya jawab saja ya pemirsa, karena dikarenakan 3 malam ini atau 2 malam ini musimnya penghujan terus ya. Jadi dari pagi sampai sore sampai pagi lagi hujan lagi dan hujan lagi. Insya Allah berkah, cuman ya aktivitas kita terbatas ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita keluar untuk live streaming ya, mencari pusaka begitu atau jalan-jalan malam. Maka dari itu sebagai penggantinya yaitu acaranya live streaming tanya jawab saja ya pemirsa ya. Jadi bila mana dalam live streaming ini ada yang ingin sapa salam, boleh silahkan tuliskan saja, insya Allah akan saya bacakan seperti itu ya. Ataupun ada yang mau bertanya, boleh seputaran hal goib ya pemirsa, boleh silahkan. Atau sharing-sharing juga, insya Allah akan saya jawab seperti itu. Ataupun juga ada saran membangun atau kritik membangun, boleh silahkan diungkapkan, insya Allah nanti akan saya tampung seperti itu. Oke ya, boleh dipersilahkan. Untuk yang belum bergabung bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana, dipersilahkan untuk bergabung ya pemirsa. Yang sudah bergabung tetap stay terus bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana. Malam hari ini kita live streamingnya tanya jawab saja, boleh. Insya Allah saya akan bacakan yang sudah masuk. Bagi yang belum masuk pun akan saya sapa salam. Seperti diantaranya Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas dari Cikarang, salam sejahtera beserta para anggotanya. Buat Pak Wandi juga ya, Pak Wandi ya beserta para anggotanya juga, salam sejahtera. Musim penghujan ini acaranya lagi ngapain Pak Wandi? Iya. Ya, ruang gerak kita terbatas ya pemirsa karena hujan terus seperti itu. Salam sejahtera juga buat Ki Arya Wiralodra, Ki Dharma Lodra ya, Ki Dharma Lodra yang ada di Indramayu, konon katanya lagi kerja di Korea ya. Salam sejahtera, ya, semoga di sana sehat Ki Dharma Lodra. Iya, salam juga buat Ki Sanaji Geni Ki Sanaji Geni yang ada di Jalisura beserta para anggotanya, Kang Wartim, bapaknya Arif dan yang lainnya ya. Iya, juga buat Pak Agus Brebes juga ya. Buat yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, Malaysia juga Bapak Fikri dan yang lainnya juga Malaysia, salam sejahtera ya. Semoga pada sehat semuanya dan tidak kurang suatu apapun dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, saya akan buka YouTube-nya. Mudah-mudahan sudah ada yang masuk ya. Insyaallah. Oke. Mudah-mudahan sudah ada yang masuk. Iya, buat Pak Imu ini hilang kontak, kemana Pak Imu ini? Iya, malam ini katanya jadi ya tapi nggak datang ini Pak Imu. Kemana ini Pak Imu? Oke, mudah-mudahan sehat Pak Imu, tetap semangat juga ya. Iya, buat Ki Brojogeni juga, Ki Brojogeni. Di mana Ki Brojogeni? Hilang kontak Ki Brojogeni dari Bima. Mudah-mudahan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan amalan-amalan ya Ki Brojogeni.
sehat selalu. Terus juga buat yang lainnya, buat siapa lagi, Pak Haji Rojak, buat Kisan Haji Geni, buat papanya Arif, buat Kang Joni, buat yang mana lagi, semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Oke. Iya, sudah hadir ini dari Bapak Nur Sinta ya. Assalamualaikum Ki katanya. Iya. Banten hadir katanya. Alhamdulillah. Iya. Sehat selalu ya Pak ya di Banten. Ya, salam juga buat warga Banten ya semuanya. Salam sejahtera. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya bentar pemirsa. Baik, saya akan memaparkan sedikit tentang perihal goib ya, diantaranya yang pertama adalah benteng goib. Banyak yang menanyakan bahwa bisa nggak Ki untuk benteng goib itu selain dengan ayat kursi katanya. Insya Allah kalau saya jawab itu bisa ya dengan apa saja. Contohnya diantaranya dengan surat An-Nas ya bisa untuk benteng goib. Intinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beserta keluarga kita dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan baik yang nyata maupun yang tidak kelihatan mata seperti itu. Jadi dengan surat An-Nas ya bisa, ya, dengan surat Al-Ikhlas ya bisa, dengan alam tarot juga bisa ya, ataupun dengan rajak goib juga bisa, rajak besi, rajak 1000, apalagi ya dengan tasbih juga ya bisa ya, dengan intinya untuk pembentengan lah bisa. Hijib barki juga bangsa serombongan hijib-hijiban juga bisa ya, insya Allah hijib barki, hijib jelani atau yang lainnya juga bisa. Nah untuk perihal masalah pembentengan ya. Untuk yang berikutnya diantaranya ada yang menanyakan tentang perihal pendeteksian ya pemirsa. Banyak murid-murid yang masih belum memahami tentang rasa-rasa pendeteksian ataupun juga apa sih kunci rahasianya pendeteksian ini agar supaya lebih dari sekedar panas dan dingin saja seperti itu. Kunci rahasianya adalah puasa melek ya pemirsa ya. Puasa meleknya kira-kira iya sampai selesai seperti itu ya, sampai selesai. Jangan sampai putus di jalan, jangan sampai gagal begitu. Kalau gagal ya diulang lagi. Kalau sudah selesai tidak sampai di situ saja. Setiap minggunya kira-kira bisa kita mengadakan acara melek seperti itu, baik setengahnya saja atau full 1 hari 1 malam seperti itu ya. Ambil saja di malam Selasa atau malam Jumat boleh, yang mana dipilih. Dua-duanya boleh nggak apa-apa ya, biar lebih awas lagi, lebih tajam lagi seperti itu ya, daya naluri atau insting ataupun juga daya getaran dari pendeteksian kita pemirsa seperti itu. Rasanya itu ya, supaya terasa lebih jos lagi begitu ya. Oke. Baik, ini sudah ada yang hadir ya, di samping menunggu yang lainnya juga boleh untuk silahkan mau bertanya ataupun apa tentang seputar pendeteksian atau terawangan atau tarik pusaka atau yang lainnya boleh silahkan. Sudah hadir yang pertama dari Bapak Nur Sinta ya. Assalamualaikum Ki, dari Banten hadir katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak. Lanjut lagi dari Bapak Galih Selok Channel ini ya. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, semoga Ki Bagus, Tunggul Buana dan tim selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin nyimaki dari Telatah Mataram Yogyakarta hadiningrat nggih Pak. Alhamdulillah. Salam sejahtera ya Pak ya buat semuanya saja. Buat Bapak yang punya akun Galih Selo Channel yang ada di Yogyakarta, Mataram, ya, dan semuanya saja yang ada di sana ya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan terkendali, tidak kurang suatu apapun dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya. Lanjut lagi dari Bapak Nur Sinta, minta nomor WA-nya Ki katanya. WA-nya 0813-2002-5616. Saya tuliskan ya Pak ya. Ya baik, saya tuliskan dulu. 0813-2002-5616 Pak.
boleh Bapak masuk japri ya, SMS ataupun voice-kan saja ya, jangan telepon. Ini HP-nya selalu streaming, kadang-kadang juga buat syutingan ya, jadi nanti keganggu gitu. Mending voice langsung saya jawab seperti itu ya Pak, atau SMS langsung saya jawab. Oke. Baik, lanjut lagi. Setelah Bapak Nur Sinta ada dari Bapak, dari Ki Cakrawali, ataupun Ki Saipi ini ya, yang punya channel nongol. Iya. Assalamualaikum Ki Guru, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wong selalu nyimak katanya. Iya, aduh, hujan gak Ki? Ini acara gagal semua ini. Seharusnya malam hari ini kita narik ya Ki ya. Cuman ya gimana lagi. Hujannya dari pagi sampai sore. Dari sore mulai lagi habis maghrib ya. Sampai sekarang pun belum selesai ini hujannya. Aduh, ya tapi nggak apa-apa, insya Allah berkah. Yang penting disyukuri saja ya. Amin. Lanjut lagi dari Bapak Admiral 99 saja katanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir guru katanya. Alhamdulillah Bapak Admiral ya. Lanjut dari Bapak Gali Selo Channel. Assalamualaikum Ki, izin nyimak. Amalan untuk pagar goib diri sendiri yang tanpa puasa apa ya Ki? Dan jumlah amalnya berapa wiridanya? Terima kasih. Iya Bapak Gali Selo Channel ini ya. Untuk yang tadi saya omongkan masalah benteng goib itu, kalau di versi kita yaitu dengan Kahormatul Ayat Kursi ya. Itu tanpa puasa Pak ya, cukup diwiridkan malam hari selama 7 malam Pak. Iya, tiap malamnya sehabis sholat hajat Bapak boleh baca wiridan ayat kursinya sebanyak 333 kali Pak. Insya Allah tidak memberatkan gitu. Selesai itu usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah seperti itu. Nanti ketika pas waktu kita mau menggunakan di lokasi yang angker ataupun yang mau kita gunakan untuk bentengan, begitu baca 3 kali ayat kursinya ya, bernapas aja nggak apa-apa, baca 3 kali, usapkan ke seluruh tubuh seperti itu. Insya Allah Allah memberikan keamanan ataupun penjagaan seperti itu. Oke. Dari Bapak Gali Selo Channel ya, salam Pak. Lanjut lagi dari Bapak Muji 3 kali nih, Bapak Muji glotak 1.000. Iya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ki dari Desa Marga Rahayu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Waduh, jauh ini apa ya, Banyuasin ini jauh ini. Ini saya Ki yang SMS tadi, pesan suara di WA tadi siang kayak. Benar, siap Bapak, siap insyaallah. Salam sejahtera ya Pak. Moga-moga ya warga Banyuasin beserta Bapak sekeluarga juga diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut dari Bapak Gali Selo Channel lagi, insyaallah Ki, terima kasih katanya. Sama-sama Bapak. Kemudian dari Bapak Heri Casper ini ya, saya sering nonton Ki, bagus penarikan dan saya memahami, cuma amalan penarikan yang belum tahu. Untuk amalan penarikan sedikit saya kupas ya Pak ya. Memang di versi kita ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama dengan surat An-Nas Pak, bisa itu ya. Kita tidak memakai surat Al-Fatihah ya, atau surat Al-Ikhlas, tidak. Tapi memakainya surat An-Nas, begitu versi kita. Pakai lagi Asmasir ya, Aji Tirto Aji, Asmasir versi Tirto Aji ya. Pakai lagi Aji Beraja Geni ya Pak ya. Terus pakai lagi Aji Doa Nur Buat Pak, pakai Doa Nur Buat maksudnya seperti itu ya. Terus pakai lagi Haji Takbir Agung Nur Ilahi gitu. Banyak versinya Pak. Yang penting Bapak rutin scroll ya. Iya, lihat YouTube Ki Bagus Tunggul-Buana, di situ banyak sedikit wawasan tambahan untuk Bapak seperti itu, pengalaman atau pengetahuan tentang perihal goib gitu. Apalagi ini nanti mau saya padatkan channelnya ya. Saya buat tutorial terus yang banyak biar Bapak pada memahami seperti itu ya. Ketambah-tambah lagi ini kan musimnya hujan, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa tarik pusaka, jadi pastinya saya akan perbanyak untuk pembuatan tutorialnya ataupun penjabaran dari perilmuan ataupun suatu benda pusaka seperti itu. Insya Allah saya akan padatkan Pak.
Nah, itu diantaranya ya Pak ya. Boleh silakan di dalam channel Ki Bagus Tunggul Buana juga. Di situ saya mengijazahkan amalan-amalan penarikan atau yang lainnya yang memang sudah disahkan, sudah diijazahkan dengan resmi ya Pak ya. Tinggal scroll, scroll, scroll. Kalau ada yang cocok dalam hati dan pikiran Bapak, boleh silakan langsung diamalkan. Kalau tanya siapa gurunya, saya gurunya, bukan setan, bukan. Iya, saya gurunya seperti itu. Yang penting Bapak nuruti aturan yang ada dalam tutorial tersebut, Pak ya. Ya jangan menyimpang, artinya seenaknya begitu. Nah, agar supaya apa? Agar supaya nanti hasilnya insya Allah Allah memberikan keridhaan dan juga apa yang diinginkan Bapak berhasil seperti itu, Pak. Oke. Lanjut lagi setelah Bapak Heri Casper ini ya. Bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Dari Bapak Basrinas ini ya, Bapak Basrinas, Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu izin bertanya katanya ya, boleh. Apakah keilmuan gaib yang sudah kita miliki bisa ditarik oleh orang yang punya ilmu lawan kita Ki? Dan apakah ilmu kita bisa hilang? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali dan langka sekali ya, diantara yang lainnya juga sebagai alat pemicu ini. Buat yang lainnya juga pemaparannya, sedikit penjelasan bahwa pertanyaan Bapak bagus, saya akan jawab. Yang pertama, Bapak menanyakan bahwa ilmu kita ini bisa ditarik atau tidak, begitu. Iya, ilmu kita ini bisa ditarik atau tidak. Ilmu itu ada 3 macam ya Pak ya. Ilmu batin ini ya, ada yang pakai wiridan saja, ada yang pakai puasa biasa ya, ada yang pakai pati geni seperti itu. Jadi ada 3 hal tadi ya. Ada yang wiridan saja, ada yang pakai puasa, ada yang pakai pati geni. Kalau yang sekedar wiridan saja Pak, ditarik oleh yang pakai puasa ini amoh, artinya enteng, kena dengan gampang dan cepat seperti itu Pak. Ditarik kena. Karena apa? Karena dengan cara wiridan amalan itu tidak ngebatin Pak, tidak nempel sama batinnya seperti itu. Iya, jadi kelemahannya ya seperti itu, karena powernya kurang, terus juga tidak menempel ke batin kita seperti itu, jadi gampang untuk ditariknya. Ada lagi Pak yang tadi yang saya omongkan bahwa ilmu itu dengan puasa, dengan cara puasa ya Pak ya. Dengan cara puasa ini, puasanya puasa biasa, nempel, cuman tidak erat Pak, tidak erat begitu, jadi masih bisa ditarik, tapi kalau sudah pakainya pati geni itu untuk mematangkan dan menempelkan ya Pak ya. Kalau sudah pakainya pati geni dan melek, nah itu sudah menyatu. Jadi ketika pas ditarik pun oke, kena seumpama, tapi dia akan kembali dengan sendirinya, lolos sendiri Pak, lolos sendiri begitu. Jadi akan kembali lagi ke pemiliknya. Nah makanya saya sarankan kalau ngelmu terakhirnya itu pati geni. Iya, bukan apa-apa gunanya untuk mematangkan atau bisa untuk menempelkan ke batin kita seperti itu. Ketika pas ditarik oleh orang yang kurang bagus, tujuannya itu nggak kena Pak, begitu. Andai kan kena pun juga dia akan lolos masuk lagi ke batin kita, seperti itu caranya. Terus yang Bapak tanyakan lagi, dan apakah ilmu kita bisa hilang? Ya seperti tadi, kalau masalah seumpama ilmu kita yang sudah masuk bisa hilang atau tidak, itu tergantung. Ini di luar dari cara penarikan tadi ya Pak ya. Kalau ilmu kita sudah menyatu, versi kita versi putih, jadi jangan dilanggar untuk pantangannya ya Pak ya. Pantangannya kan tidak boleh mabok, main, minum, zina seperti itu. Kalau dilanggar ya pastinya bisa berkurang, bisa hangus, bisa hilang seperti itu. Makanya ya pantangannya harus dijauhi, iya, amal ibadahnya harus ditingkatkan seperti itu Pak. Oke, lanjut. Dari Bapak Heri Casper lagi, ini cara mengamalkannya Ki, atau amalan tapi pengasahannya belum paham sama
bohong Ki, gimana maksudnya Pak? Cara mengamalkannya Ki, tahu amalan tapi pengasahnya belum paham, sama aja dengan bohong, begitu maksudnya ya. Oke, cara pengamalannya ya sudah tertera semua, ya sudah komplit, ada di tutorial atau di kitab-kitab Raja Sulaiman. Atau amalan tapi pengasahannya belum paham. Pengasahannya itu Pak, ya puasa melek 1 hari 1 malam ya Pak ya, setiap minggunya, baik di malam Jumat maupun di malam Selasa, seperti itu. Pilih salah satunya saja. Tidak mau 1 hari 1 malam, nggak kuat saya, nggak apa-apa, berarti setengah malam saja Pak, mulai maghrib, mulai diniatkan selesai sampai jam 6 pagi, seperti itu ya Pak ya, atau selesai menjelang subuh lah, udah selesai begitu, boleh Bapak sehabis subuh, sholat subuh, tidur begitu. Yang penting rutinitas saja setiap minggunya Pak, itu biar nanti pengasahan tersebut rutin, sedikit lama-lama juga akan tajam begitu ya Pak ya, insya Allah. Nah itu. Oke, lanjut lagi dari Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas. Wah, iya hadir nih. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Cikarang, katanya. Nggih, salam sejahtera Pak ya. Salam sejahtera Kang Raden. Iya, buat Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas, buat keluarganya dan juga buat semuanya ya Laskar Cikarang. Salam sejahtera. Moga diberkahi. Amin ya robbal alamin. Lanjut dari Pak Heri Kesper Kobiltu, katanya. Monggo Pak, insya Allah berkah ya, amin ya robbal alamin. Oke, monggo yang lainnya yang belum bergabung bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana, boleh dipersilakan untuk bergabung ya. Yang sudah bergabung tetap stay terus bersama channel Ki Bagus Tunggul Buana. Oleh malam hari ini tanya jawabnya yang ada unek-unek dalam hati dan pikiran, silahkan untuk dipertanyakan. Iya, ataupun sekedar sharing, ataupun bercerita, ataupun juga kritik membangun, ataupun salam-salam, boleh. Insya Allah akan saya bacakan begitu ya. Lanjut dari Kang Aji 77. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam. Monggo pertanyaannya Kang Aji. Iya, ini sambil nunggu hujan selesai ya pemirsa. Ini enggak selesai hujannya ini. Dari Bapak Zulkarnain Nain ini ya. Assalamualaikum Ki, hadir, katanya dari Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah semuanya saja. Baik, sekedar pemberitahuan pada yang lainnya bahwa untuk sementara sehubungan dengan pesanggrahan yang lama di Tunggul Payung sudah di off-kan ya pemirsa, sudah di off-kan ini. Para tamu saya atau para pasien saya, artinya apa ya, menunggu dulu ya, jangan dulu hadir atau datang ke Padepokan yang baru karena masih acak-acakan, belum ditata rapi begitu. Tadi ada 2 orang yang tanpa pemberitahuan langsung datang ke Padepokan atau ke pesanggrahan yang lama di Tunggul Payung, tahu-tahu sudah ada di sana ya, sedangkan saya adanya di pesanggrahan yang baru begitu. Nah, alangkah lebih bagusnya bila mau datang konfirmasi terlebih dahulu ya Pak ya, 1 hari sebelumnya, seperti itu biar nanti saya persiapkan. Nah, untuk sementara ini minggu ini mungkin ya jangan dulu datang lah karena masih kurang layak ini tempatnya karena belum ditata begitu ya. Ini 1 hari ke depan finishing selesai untuk lantai dan juga penyekatan, kemudian pengecatan juga karena sudah kita mulai lagi dari 2 hari yang lalu. Ini terakhir ya, hari besok insya Allah kalau sudah selesai, semuanya sudah tertata, baliho juga, plang juga, kemudian logo juga ya, boleh silakan untuk silaturahimnya. Tapi kasih info dulu ya Pak ya, agar biar tidak seperti yang tadi, tahu-tahu sudah ada di Tunggul Payung, di sana sudah nggak ada orang sama sekali. Iya, saya ada di sini di pesanggrahan yang baru, seperti itu. Jangan sampai dikira nanti nggak menghormati, padahal beliaunya tidak kasih info terlebih dahulu, seperti itu ya Pak. Oke, baik. Lanjut ini
Dari Kang Aji Kucrit kreator ini, waduh baru baru hadir ini Kang Aji Kucrit ini, kemana saja. Assalamualaikum Ki, katanya mohon maaf baru bisa hadir katanya. Nggih, waalaikumsalam Kang Aji Kucrit, salam sejahtera. Semoga pada sehat ya Kang Aji, nggak kebanjiran. Ya di sini nggak banjir enggak Kang. Di Indramayu nggak banjir, hujan terus sih 3 hari ini ya, tapi tidak banjir alhamdulillah. Dari Kang Heri Casper lagi, saya suka pas live penarikan katanya. Nggih, monggo disimak terus ya Kang Heri. Iya, jadi saya jarang nonton video, mulai Ki Bagus sendirian, penarikan saya dah ikuti katanya. Alhamdulillah. Ya tinggal ambil sisi baiknya ya Pak ya, dalam Bapak menonton video-video saya, ambil saja sisi baiknya begitu, sisi buruknya sisihkan, buang saja Pak. Ya maklum namanya juga manusia biasa, jadi masih banyak kekurangan dan salah dan keluputan juga Pak begitu. Iya. Jadi kata orang Indramayu, agungipun pangapunten sa budaya keluputan begitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, itu artinya Pak. Karena saya masih fakir ilmu, masih miskin ilmu Pak begitu. Lanjut lagi dari Bapak Supardi Cecep nih ya Kang Ustadz, boleh menyimak kan? Boleh, monggo Pak, monggo. Insya Allah berkah. Kang Haji Kucrit kreator lagi, semoga Aki selalu disehatkan lahir dan batin katanya, amin ya robbal alamin. Ini untuk seragam Kang Haji sudah habis nih. Tinggal kita nanti akan buat lagi ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pesanggeran yang baru ini nanti kita buat untuk seragam yang baru lagi ya, dengan tampilan yang lebih wow lagi seperti itu ya pemirsa, insya Allah. Lanjut dari Bapak Muji. Ki, pesan WA saya tadi belum dilihat lagi Ki, jadi saya harus melengkapinya, itu gimana Ki? Apakah saya mengamalkan amalan atau bagaimana Ki? Ya nanti nanti saya lihat, kemudian saya jawab ya Pak ya. Karena tadi saya habis maghrib, habis isya ada tamu, jadi belum sempat ya, ini langsung streaming ini ya. Nanti dibaca nanti. Lanjut dari Bapak Syarif ini ya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya soal perihal goib ya. Monggo Pak, monggo. Kalau kita lagi diserang secara goib oleh seseorang, kenapa mata ini serasa mau mengantuk ya Ki? Ya, terima kasih. Iya Pak, untuk perihal tersebut Bapak mending jaga-jaga saja ya Pak ya. Artinya Bapak banyak-banyak bentengan begitu. Berapa lapis aja Pak yang punya Bapak? Enggak apa-apa, dilapiskan Pak. Ada ayat kursi dilapiskan. Bentengan apalagi, rajek besi dilapiskan. Bentengan apalagi, rajek gunung dilapiskan. Rajek malaikat dilapiskan, enggak apa-apa. Biar nanti yang nyerang Bapak itu terpental sendiri begitu ya Pak ya, enggak sampai kepada Bapak, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau masalah ngantuk mungkin itu efek ya Pak ya, efek. Iya, insyaallah. Oke. Lanjut lagi dari Bapak Gali Selo Channel ini. Maaf Ki, jika puasa muti sebelum pati geni itu siang dan malam diperbolehkan tidur, tidak boleh Pak, enggak apa-apa. Kalau masalah untuk puasa muti boleh tidur sepuasnya seperti itu. Tapi kalau masalah pati geni tidak boleh. 5 menit ngantuk lebih dari 5 menit itu udah dianggap gagal. Jadi jangan dilanjutkan Pak. Ketika Bapak memulai pati geni, sudah setengah perjalanan Bapak ngantuk lebih dari 5 menit ini ya. Emang kata Bapaknya sih sebentar, tapi yang melihat ini lebih dari 5 menit. Udah jangan dilanjutkan, karena apa? Power sih masuk Pak, tapi nggak full karena sudah gagal begitu ya. Jadi mending digagalkan, ambil posisi hari yang lain, mulai lagi pati geni seperti itu. Karena kita butuhnya kesempurnaan ya, bukan butuh omongan pati geni tapi gagal begitu, karena powernya nggak masuk Pak begitu. Oke, siap. Lanjut lagi dari Kang Aji Kucrit kreator, siap, monggo Ki katanya, insyaallah. Lanjut dari Bapak Rianto ini ya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ki, katanya, dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah Riau ini ya, hadir. Maaf Ki, baru muncul lagi. Iya ini Pak, kemana ya? Iya kemana Pak? Semoga sukses selalu dan sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin.
WA yang lama nggak aktif lagi Ki. WA yang lama itu punya admin Pak ya. Adminnya sudah saya berhentikan. Jadi kemungkinan besar WA-nya sudah tidak aktif ya. Yang nomor 800 Pak sudah tidak aktif. Boleh silakan Bapak masuk ke WA saya yang baru. Itu ada tadi ya yang nanyakan WA, ada. Di scroll aja Pak, ada itu nomor WA saya yang baru. Silakan masuk, japri aja ya Pak ya, jangan telepon karena HP-nya dua-duanya buat kalau nggak streaming ya buat tutorial, buat video begitu. Jadi sibuk terus, masih mendingan voice atau SMS langsung saya baca begitu Pak. Saya jawab. Oke, lanjut lagi dari Bapak Lam Lam Aditya. Iya ini. Assalamualaikum Ki, hadir dari Cilacap katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah. Ya, sekedar info kembali bahwa banyak sekali yang menanyakan tentang perilmuan kitab jilid 1 sampai jilid 5 sampai jilid program guru ya. Ada lagi yang menanyakan yang mau saya luncurkan yaitu kitab privat ya. Saya luncurkan untuk tahun 2024 ini. Nanti akan saya iklankan ada peluncuran yaitu penggemblengan ya, penggemblengan privat. Yang mau datang hadir boleh begitu, ikut pengijazahan untuk mahar seikhlasnya. Tempat juga saya sediakan penggemblengan selama 1 minggu begitu, insya Allah nanti akan saya bahas dan juga akan saya luncurkan seperti itu ya, nanti tutorialnya ada. Oke. Untuk yang satu lagi infonya, awas jangan sampai kitab-kitab yang tadi saya omongkan membelinya ataupun memaharkannya selain langsung ke saya begitu di media sosial lain begitu, jangan ya, karena banyak sekali ini media-media sekarang yang dibajak. Saya dibajak itu dari mulai 2 tahun yang lalu ya pemirsa ya. Tahu-tahu sudah ada di Shopee kitab-kitabnya, tahu-tahu sudah ada di Lazada ya kitab-kitabnya, tahu-tahu juga ada yang transaksi barter dan lain sebagainya itu di Facebook. Facebooknya hampir mirip dengan Facebook saya semuanya ya, tapi saya tidak main di dalamnya dengan di Facebook itu di dalamnya dengan Messenger ya. Saya punya tapi saya tidak mainkan begitu. Saya arahkan semuanya ke WA. Nah, di situ juga ada penipuan-penipuan karena dia mengatasnamakan Ki Bagus Tunggul Buana. Nah, barter dengan ataupun transaksi masalah pusaka, masalah kitab dan lain sebagainya adanya di Messenger seperti itu. Nah, tahu-tahu minta tanggung jawabnya ke saya begitu. Ada yang seperti itu ya Pak, banyak ya. Yang di Lazada juga banyak memaharkannya lewat Lazada, diarahkannya untuk ijazahnya itu ke saya. Ada yang seperti itu, banyak sekali. Baik di Lazada, di Shopee atau yang lainnya. Jadi awas, hati-hati, jangan sampai kena tipu begitu. Orang zaman sekarang banyak sekali penipuan ya, hampir mirip, hampir sama begitu, dan lebih canggih lagi. Jadi saran saya, alangkah lebih baiknya bila membutuhkan apapun itu langsung ke Ki Bagus Tunggul Buana begitu ya, langsung ke orangnya saja. Iya. Begitu dengan yang lainnya juga, ini banyak yang dibajak ya, diantaranya Kang Ujang Bustami juga lagi kena masalah sama seperti saya. Iya, dibajak, mengatasnamakan beliau, mentransferkan ke orang lain begitu, yang tanggung jawab beliau. Nah, ini yang lainnya juga sama seperti itu. Banyak orang pintar yang membajak zaman sekarang, makanya hati-hati ya. Termasuk saya sendiri korbannya. Sampai sekarang pun itu di Lazada masih ada ya. Di Lazada masih ada, iya. Di Shopee itu masih ada ya. Orangnya sih udah sudah dilacak, tapi cuman ya gimana lagi lah, udah biarin aja, yang penting kita pemberitahuan dulu agar supaya yang lainnya jangan kena tipu seperti itu ya. Oke, lanjut saya bacakan kembali ya pemirsa, setelah dari Bapak Lam Lam Aditya, kemudian Bapak Satrio Utomo Nurwahyu ini ya, Nurwahyu, Bapak Satrio Utomo Nurwahyu. Info pemaharan Ki, info pemaharan boleh Pak masuk aja langsung ke WA saya pribadi, japri, SMS atau voice ya Pak ya. Nih saya tuliskan lagi ya nomor WA-nya 081320025616.
Silakan Bapak masuk SMS ataupun voice Pak. Japri saja silakan. Oke, lanjut lagi setelah dari Bapak Satrio Utomo Nurwahyu ini bagus sekali namanya. Dari Pak Ade Sunanto ini, Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Natar Lampung Selatan, izin nyimak Ki, katanya. Alhamdulillah, Lampung ya, alhamdulillah. Iya, di sana di Lampung juga pernah ada itu ya yang namanya Kang Rian, itu berguru di sini sampai kalau nggak salah 3 bulan ya. Sebentar lagi dari Lampung itu Mas Agung ya kalau nggak salah itu ya. Nah, itu sampai 7 bulan di sini ya. Alhamdulillah ambil program guru beliau. Alhamdulillah. Nah ini dari Bapak Adi Sunanto ya di Lampung juga. Alhamdulillah. Oke. Lanjut dari Bapak Nur Arif. Iya kebil tuki bagus katanya. Nggih, monggo Pak. Saya dari Batang ikut nyimak. Alhamdulillah. Semoga Ki Bagus selalu diberikan kesehatan lahir dan batin katanya. Alhamdulillahirabbil alamin Pak. Terima kasih atas doanya. Sama-sama sebaliknya Bapak juga semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut dari Bapak Muhammad Rohadi Muin ini ya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ki, katanya. Nggih, monggo Pak. Untuk cara menggunakan ilmu jagat goib ketika digunakan untuk memanggil sukma, iya seseorang, bagaimana caranya? Terima kasih. Iya, Bapak niatkan dulu yang mau diambil ini sukma di mana, yang ditahan di mana, alam mana Pak, begitu ya. Iya, mungkin kan tahu ya ada kerajaan di alam goib di mana begitu keterangannya. Tinggal Bapak kemudian baca amalannya 11 kali, sedot Pak, yang keras nyetotnya. Begitu, yang keras. Nah, setelah di sini ada rasa dingin, langsung genggam Pak. Begitu. Setelah itu masukkan kembali ke jasad orangnya. Iya, insya Allah maka akan sadar kembali. Begitu. Caranya seperti itu. Pakai napas enggak, lebih bagus tidak pakai napas. Nah, setelah selesai habis napas, sedot yang banyak yang keras. Di samping di sini sudah ada rasa yang dingin ya Pak ya. Ya seperti mengganjal lah, kayak ada es begitu. Langsung masukkan. Seperti itu Pak. Ya, lanjut lagi. Dari Bapak Basrinas ini yang mohon izin Ki, katanya. Nggih, mohon dijelaskan rasa apa saja jenis batu mustika dan jenis keris, jenglot, tasbih, oleh-oleh, apa bentuk rasa energi di telapak tangan kita itu bagaimana, katanya. Baik. Iya, pertanyaan yang bagus dari Bapak Basrinas ya. Untuk radar goib tangan ini ya Pak ya, kalau kita meradar bukan cuma sekedar panas dan dingin. Kalau ada ya orang ya dari lain perguruan, padepokan ataupun paguyuban, wah saya ini sudah bisa merasakan rasa panas dan dingin, itu belum apa-apa ya. Belum, artinya belum mendalam. Kalau kulit sih masih kulit paling luar lah begitu. Bagi kita itu ya, bagi yang lain ya enggak apa-apa, tidak masalah, mengagungkan juga karena jerih payah beliau semua kan seperti itu. Jadi panas dingin itu masih di luar kulit kita seperti itu. Nah kalau panas dingin hanya sekedar merasakan Pak sensasi aura goib begitu, gesekan antara goib dan alam nyata, itu panas dan dingin begitu. Alangkah lebih bagusnya bila Bapak sudah bisa merasakan lebih mendalam lagi dengan cara tadi ya, setiap minggunya ambil posisi baik malam Jumat maupun malam Selasa, Bapak niatkan sebelum maghrib mau melek begitu Pak. Iya, niatkan sampai menjelang subuh. Habis subuh, sholat subuh baru Bapak tidur lagi nggak apa-apa begitu. Niatkan dulu ya mau melek, mau mengasah apa begitu. Terus dalam hati sekenaknya wiridkan Pak. Baik itu penerawangan, baik itu radar, baik itu penarikan, begitu wiridkan dalam hati. Sekenaknya sambil berjalan, sambil duduk, sambil nonton TV, sambil YouTubean, sambil apalagi ngobrol, ngopi, nggak apa-apa. Yang penting hatinya dikir, seperti itu Pak ya. Jangan kosong. Nah setelah itu baru nanti Bapak coba lagi di lokasi pemakaman yang angker ya Pak ya. Nah, caranya gimana? Caranya niatkan, kemudian baca amalannya, baca sesuai dengan amalan Bapak. Ada yang Allahumma sholli adim, ada yang surat Anas ya, ada yang pakai iya karena berdua iya karena stain, ada yang pakai ya batin terserah, itu tergantung kepunyaan Bapak masing-masing.
Nah, setelah dirasa di situ terasa ini telapak tangan Pak, nah, seperti menendang ini Pak. Nah, kalau dibeginikan ini terasa kita ini seperti menendang, atau boleh dikatakan kita ini seperti mau didorong ke belakang gitu ya, mau ke pental. Itu batu namanya Pak, batu mustika, aura dari batu mustika seperti itu tuh ya. Iya. Atau seperti kram itu aura batu juga Pak, sama seperti kram itu. Kram tapi menendang. Nah, pokoknya ada menendangnya lah. Itu namanya batu mustika. Atau seperti menepuk air Pak, tapi menendang tapi seperti air, kita ini menepuk air. Nah, coba rasakan Bapak tepuk air itu di kolah ataupun di ember atau di pasok ya. Itu seperti itu rasanya batu mustika. Nah, iya, oke. Terus kalau keris itu ya Pak ya, ini seperti tertusuk Pak. Nah, seperti tertusuk, atau di sini kayak ada jarum-jarum ini Pak. Ada jarum-jarum atau seperti menyengat, ada listrik menyengat ketika kita kaget. Nah, itu keris kecil ya Pak ya, yang segini lah. Iya, keris kecil. Kalau yang panjang segini biasanya menusuk sampai ke sini Pak, urat ke sini. Nah, atau sampai ke sini menusuk. Kita ini tertusuk begitu. Nah, itu namanya keris ya. Itu namanya keris. Atau kesetrumnya gede, setrumnya ini Pak, sampai kita itu bergetar semua ini ya badan. Nah, itu juga namanya keris Pak. Iya, oke. Lanjut. Kalau jenglot bagaimana? Jenglot itu seperti panas, api membara tapi kenyal. Nah, itu jenglot. Jenglot itu seperti itu. Nah, kalau siluman ular biasanya siluman ular ini Pak kenyal ya, tapi orang lain tidak terasa bau, tapi kita berbau, terasa bau. Baunya itu bau apak, bau penguk, bau apak gitu Pak, bau comberan gitu. Nah, itu siluman ular. Nah, kalau bagaimana oleh-oleh? Kalau oleh-oleh biasanya dibeginikan Pak, ini ada rasa di sini, entah itu tasbih, entah itu oleh-oleh apa, begitu terasa di sini. Kalau tasbih ya tasbih ya. Kalau apalagi oleh-olehnya, kalau cincinnya cincin, terasa di sini. Ya, mengganjal ya, seperti itu. Ya mungkin itu Pak, sedikit banyaknya ya yang terasa di telapak tangan. Oke. Nanti saya buatkan tutorialnya yang baru biar nanti pada paham ya. Silahkan nanti tonton YouTube-nya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Basrin Nas. Ini ya bagus sekali, alhamdulillah, motivasi. Lanjut lagi dari Bapak Fikri Fikri, ini ya dari Malaysia kalau nggak salah ya Pak ya. Assalamualaikum Ki. Iya, nyimak terus katanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Bapak Fikri Fikri yang di Malaysia. Iya, moga sehat selalu ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dari Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas kembali ini pemirsa. Iya, selain di WA, dari WA katanya Ki Bagus tidak melayani apapun, dan Ki Bagus tidak mempergunakan administrasi untuk saat ini. Iya, saya lebih tekankan lagi dari omongan Kang Raden ini benar. Selain saya arahkan di WA semua, saya tidak menggunakan fasilitas yang lainnya ya. Kalau masalah WA, kalau masalah Facebook itu sekedar untuk pengiklanan. Tujuannya nantinya bukan di Messenger tapi diarahkannya ke WA begitu ya. Terus umpama ada di TikTok, nanti tujuannya ke WA juga begitu. Nah, terus ada di YouTube ini sekarang ya, nanti tujuannya ke WA juga. Jadi kalau ada yang transaksi selain di WA mengatasnamakan Ki Bagus Tunggul Buana, itu jangan Pak, jangan dipercaya. Iya sih, saya tidak bermain di yang lainnya. Saya mengarahkan semua ke WA. Seperti itu ya Pak ya. Yang pertama, yang kedua, untuk tahun ini saya sudah tidak memakai admin lagi Pak. Seorang admin lagi. Jadi saya langsung tanganin semua. Semua chattingan, semua SMS-an, semua teleponan, semua apalagi pemesanan kitab, pemesanan pusaka dan lain sebagainya, semua saya tanganin sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Serba saya tanganin sendiri. Nah, jadi saya tidak pakai admin lagi. Bila pun ada bapak-bapak yang masuk ke WA, langsung saya jawab ini ya. Saya jawab. Kalau seumpama sempat setelah saya jawab, tidak sempat ya mohon bersabar karena ngantri ya. Karena semua saya tanganin sendiri. Ada tamu ya saya tanganin, bertamu dengan saya langsung gitu ya. Yang langsung datang ke pesanggerahan gitu. Ada telepon ya langsung saya jawab, ada SMS langsung saya jawab juga.
Ada voice langsung saya jawab juga. Buat tutorial, lagi buat tutorial begitu, maksudnya ada SMS nggak dijawab ya mohon bersabar begitu. Lagi streaming seperti ini ada yang masuk ya nanti giliran ini. Sehabis streaming nanti dijawab begitu ya Pak ya. Kalau di pesanggerannya sudah tidak ada orang gitu, atau sambil ngobrol bisa dibalas saya balas seperti itu. Jadi mohon bersabar. Oke, itu saja sekedar sedikit penekanan ya, biar paham tidak kena tipu daya oleh orang lain yang mengatasnamakan saya. Begitu ya Pak. Oke. Lanjut dari Bapak Anang Samson ini ya. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malang hadir katanya Ki. Alhamdulillah Pak. Izin bertanya, bagaimana cara memagari tempat usaha kita yang sering diganggu dan ditutup goib sama orang yang syirki? Mohon bimbingannya, terima kasih. Baik, saya paparkan sedikit banyaknya, boleh di cara ini digunakan ya Pak ya. Bila pun Bapak seumpama diganggu oleh orang lain, ditutup dagangannya, Bapak ambil air aqua ataupun air dari keran masjid 1 botol Pak. Kemudian Bapak langsung berwudu, bersila, kemudian minta pada Allah agar supaya diberikan perlindungan, dinetralkan semua dari gangguan goib begitu Pak. Baca yang pertama tawasul untuk Nabi Muhammad, Al-Fatihah 1 kali, tawasul untuk Nabi Sulaiman, Al-Fatihah 1 kali. Kemudian kalau tidak keberatan untuk sang guru, Al-Fatihah 1 kali. Kalau keberatan jangan, seperti itu. Kemudian itu baca ayat Bapak bisa lah. Ya. Setelah 41 kali Bapak kemudian tiupkan ke airnya 3 kali. Nah setelah itu dimana tidak ada orang, Bapak ciprat-cipratkan, muter ya di tempat usaha Bapak seperti itu. Insya Allah aman Pak ya. Netral kembali yang tadinya panas jadi dingin, yang tadinya tidak kelihatan jualannya jadi kelihatan, yang tadinya basi terus makanannya ya normal kembali seperti itu, yang tadinya nggak laku-laku insya Allah laku lagi atas izin Allah, seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi boleh silahkan sedikit banyaknya kalau memang bermanfaat di cara ini digunakan seperti itu. Oke. Kemudian lanjut lagi dari Bapak Fikri, izin bertanya Ki, katanya. Boleh Pak, monggo. Bagaimana cara menggunakan kunci tasbih dan membukanya kembali, mohon pencerahannya. Niatkan Pak, karena perilmuan itu kalau televisi itu ya iya kendalinya ada di remote ini Pak. Tapi kalau perilmuan kendalinya ada di niat begitu. Jadi niatkan dulu, ya Allah niat saya mau mengunci apa begitu ya Pak ya, pakai tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian Bapak ingin membukanya kembali, ya dibuka lagi Pak. Ya Allah niat saya mau membuka apa ini, portal goib ataupun membuka pintu batin seseorang atau membuka perilmuan orang atau membuka apa begitu Pak. Iya. Rezeki seseorang atau apa yang sudah ditutup oleh orang lain. Nah, setelah niatnya dipasang baru baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya, kemudian dibuka lagi. Seperti itu. Jadi kendalinya ada di niat kita, Pak. Seperti itu. Oke. Iya, lanjut lagi dari Kang Raden Bagus Bayu Pamungkas. Ini ya pemirsa, bagi para penyambut ijazah kitab Raja Sulaiman selain dari Ki Bagus sendiri atau melalui media marketplace yang lainnya, maka Ki Bagus tidak bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugiannya. Begitu nggih. Ya, ditekankan oleh Kang Raden ya. Bagi yang sudah mengambil kitab Raja Sulaiman dimanapun, baik dari Lajada, dari perguruan lain dan lain sebagainya, kemudian diarahkan ke Ki Bagus Tunggul Buana, minta ijazahnya, minta bibit ilmunya, minta bimbingannya. Iya, jadi tidak terlalu direspon oleh saya ya. Karena apa? Karena itu bukan tanggung jawab saya, seperti itu. Kecuali langsung ke saya, itu sepenuhnya saya tanggung jawab saya. Iya, jadi mohon maklumnya saja ya Pak ya. Oke. Lanjut dari Bomis TV channel ini ya. Assalamualaikum Ki, katanya, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bomis TV channel setia ini ya. Alhamdulillah.
Kalau ada orang kesurupan dicek seperti jarum menusuk dan kalau pusaka belum ada terasa katanya. Ya, kalau orang itu kesurupan Pak bisa dicek ya Pak ya. Coba aja baca untuk radarnya, kemudian rasakan. Kalau dirasa ini nggak ada panas, nggak ada dingin, nggak ada ketusuk, nggak ada apa, ya berarti ini kesurupan bohong-bohongan Pak. Iya, tinggal dibisikin aja. Kamu kalau nggak sadar-sadar, saya telanjangi begitu. Pasti nanti akan sadar Pak. Tapi kalau memang benar kesurupan, ini di radar pasti ada terasa Pak. Baik panas, baik dingin, baik ketusuk pastinya ada seperti itu. Jadi gampang untuk membedakan orang yang kesurupan atau tidaknya, yang bohongan atau yang tidaknya. Begitu. Biarpun dia pencaknya keluar ya, ada di YouTube begitu. Ya, Bapak menyaksikan sendiri artinya menyaksikan ada atraksi YouTuber, ya mediumisasi, kemudian Bapak radar, kok ini nggak terasa apa-apa. Iya, berarti itu mediumisasinya bohong-bohongan seperti itu ya. Sudah disetting semuanya. Karena kalau orang kesurupan asli itu di radar terasa Pak. Paling tidak itu panas, hangat di sini. Paling tidak hangat. Nah, berarti itu ada isinya. Artinya orang itu lagi kesurupan benar begitu. Tapi biarpun itu sudah masuk TV, Bapak radar ya. Pas ketika ada orang syutingan mediumisasi, ya dimasukkan ke TV begitu atau dimasukkan ke YouTube, Bapak nyuri-nyuri ini di radar dari jarak jauh, nggak ada rasa apa-apa ya, seperti bohongan. Settingan udah nyeting gitu ya. Seperti itu. Bagus ini Bapak Bomis TV ini ya, untuk pertanyaannya, masukannya untuk yang lainnya juga. Alhamdulillah. Kalau pusaka belum ada terasa katanya, tingkatkan lagi Pak. Iya, semangat tingkatkan lagi. Meleknya Pak, meleknya. Terutama kalau radar itu meleknya ya Pak ya, bukan wiridnya Pak, meleknya. Wiridnya dalam hati aja nggak apa-apa sekenanya. Meleknya itu tingkatkan terus begitu. Lanjut dari Two Face. Iya. Ki Bagus, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Boleh kongsikan pengalaman selama mengamalkan puasa bila ruh dalam amalkan suatu amalan, contohnya doa nubuat 21 hari jika ada gangguan goib atau mimpi. Oh iya Pak, iya, untuk puasa bila ruhin, puasa tidak makanan-makanan yang bernyawa itu ya untuk menjalankan amalan. Doa nubuat biasanya gangguannya banyak Pak, gangguannya terutama dari makanan ya. Iya, jadi Bapak harus pilih-pilih ya, karena tanpa yang mengandung unsur nyawa ya Pak ya, seperti itu. Yang pertama, yang kedua gangguannya biasanya ngantuk terus Pak, inginnya ya. Iya, baru wiridan udah ngantuk lagi, baru wiridan udah ngantuk lagi, inginnya tidur terus. Itu juga gangguan ya Pak ya. Yang berikutnya, awas, biasanya dalam mimpi itu kita diserang. Karena masa-masa transisi, masa pertengahan, diserang dari alam goib yang mengetahui bahwa kita ini sudah antara pertengahan masa manusia dan masa alam goib. Di tengah-tengahnya kita ini ya, hampir masuk ke alam goib begitu. Aura kita itu seperti itu, maka dia, si goib ini bisa menyerang kita. Nah, kita harus banyak-banyak bentengan Pak. Iya, bentengan berlapis-lapis, tidak apa-apa seperti itu ya Pak. Karena biasanya ya yang saya alami seperti itu. Jadi banyak gangguan goib yang datang menyerang kita seperti itu. Nah, harus berhati-hati Pak. Ya, mungkin itu sedikit pengalaman saya ya. Lanjut lagi dari Bapak Muhajirin Lia. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana caranya mengaktifkan mustikanya biar aktif dan membantu usahanya. Tegal selalu nyimak katanya. Oke. Alhamdulillah Pak ya. Boleh dipuasain kalau bisa di harinya sendiri atau hari istri lahirnya atau dua-duanya Pak. Hari lahirnya istri atau lahirnya Bapak, dipuasain, niatkan ya, niatkan lillahi ta'ala, minta ridho Allah Subhanahu wa taala agar supaya jualan Bapak ini laris dan tidak kalah saing seperti itu ya Pak ya. Insyaallah aktif seperti itu. Oke. Lanjut lagi dari Bapak Septian Chandra, Bandung hadir katanya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bandung hadir ya. Saya pernah ke Bandung itu beberapa kali. Ada di Ciwidey 3 malam itu ya, ada lagi di
Padepokan Dangyang Wali itu ya, Rancakek pernah saya silaturahim ke situ berapa kali, 4 kali itu ya, Dangyang Wali itu di Rancakek pernah juga Pak. Kita lagi ke Bandung itu cuman lihat studio, ngalamin juga kehujanan di situ. Alhamdulillah enak di Bandung ya, dingin ya Pak. Adem. Iya, lanjut lagi setelah Bapak Septian Chandra ini ya. Dari Bapak Fikri kembali Malaysia hadir ini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ki atas pencerahannya katanya. Sama-sama Pak, insya Allah berkah, amin. Lanjut dari Bapak Muhammad Mujiono. Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam katanya. Ya, selamat malam juga Pak. Semoga sehat walafiat ya Pak ya, dan juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi dari Bapak Zulkarnain. Ya, Assalamualaikum Ki katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya katanya. Monggo Pak, monggo. Cara menggunakan ismudat untuk tarik pusaka karena sudah saya puasakan dan patigenikan. Iya, saya jalani itu bagaimana katanya. Cara untuk menarik pusaka dengan menggunakan ismudat itu gampang Pak ya. Kalau Bapak mau ambil tanahnya, siang radar dulu Pak. Di pohon itu ada pusakanya. Baca syahadat 3 kali, ambil tanahnya segenggam. Kemudian sampai rumah, Bapak persiapkan kalau ada itu kain putih ya Pak ya, taruh di atasnya. Kemudian teteskan minyak sambar pusaka. Kalau Bapak tidak punya, boleh pesan ke saya, ada minyak sambar pusaka, teteskan 3 kali. Selesai itu wiridkan. Iya, wiridkan ismudatnya 5.000 kali ya Pak ya. 5.000 kali nanti datang itu si pusakanya, seperti orang menjatuhkan Pak dari atas di depan Bapak, langsung letak begitu. Kalau pusaka keris, awas kaget ya, karena langsung seketika seperti kilat, cering begitu Pak, gampang. Nah, kalau seumpama inginnya secara langsung, iya Bapak radar dulu, radar. Setelah di radar ada di situ, kemudian Bapak niatkan, ya Allah, niat saya mau menarik pusaka ini. Tarik nafas yang panjang Pak, baca Allah 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 Allah. Harus Bapak mempunyai asma sirnya Pak ya, paling tidak asma sir yang inti, sir dat sifat wujud begitu. Kemudian langsung ditarik aja Pak, Allah Allah Allah, sir dat sifat wujud wujud Allah. Nah, seketika itu akan terpental, terpelanting Pak. Iya, terpelantingnya entah menuju ke Bapak, entah ke depan Bapak begitu, yang jelas terpelanting keluar dari alam goib. Itu perlu dicoba latihan dan latihan lagi begitu ya. Kalau sudah ada terasa seperti kita ketarik, nah maka kita langsung hentakan saja begitu, maka dia akan terpelanting. Nah, caranya seperti itu ya Pak ya. Oke, lanjut lagi dari Bapak Basrinas ini ya, izin lagi Ki bertanya katanya. Monggo Pak, apa bedanya puasa melek dengan puasa patigeni? Ya tentu beda Pak. Iya, kalau puasa melek itu ya Bapak puasa seperti Ramadan. Iya, menjelang maghrib Bapak buka, kesananya bebas makan apa saja begitu. Meleknya dari yang tadi ya, mulai awal menjelang subuh sampai menjelang maghrib, maghrib buka puasa, tapi meleknya lanjutkan Pak terus sampai menjelang subuh datang lagi. Melek juga jangan sampai lebih dari 5 menit Bapak ketiduran. Kalau masih 3 menit gimana, nggak apa-apa. Tapi lebih dari 5 menit itu gagal semuanya Pak, total. Harus dibatalin, daripada tidak dibatalin Bapak menyiksa diri tidur. Enggak, kan begitu susah ya. Powernya nggak masuk kan begitu. Jadi susah, mending dibatalin aja. Ambil posisi yang hari yang lain untuk ya memulai lagi meleknya seperti itu. Nah, bedanya dengan patigeni, kalau patigeni sudah menjelang subuh itu setelah sahur ya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur 24 jam ya Pak ya. Kalau ngantuk lebih dari 5 menit ya gagal juga Pak. Gagal juga, mending dibatalin. Iya, ambil posisi hari yang lain, dimulai lagi. Seperti itu untuk bedanya. Iya. Lanjut lagi dari Bapak Bomis TV kembali ya. Oke. Assalamualaikum Ki, izin bertanya kembali katanya. Boleh. Kalau lihat di YouTube orang lain sakit kena santet langsung kontak terasa merinding dan bulu-bulu tangan berdiri, itu pertanda apa Pak? Iya benar.
berarti itu orang yang kena santet itu beneran Pak. Makanya nyambung ke Bapak ini ya, powernya ataupun auranya bertabrakannya seperti itu. Tapi kalau seumpama konon katanya kena santet Bapak tidak merasakan apa-apa, ya berarti ya bukan santet, ya itu penyakit biasa ya Pak ya, yang mungkin dia merasanya kena santet. Iya, seperti itu. Karena saya juga banyak mengalami ya, artinya mengalami orang yang datang, Ki saya ini kena santet, si anu nyantet saya karena masalahnya ini, padahal yang setelah diradar ini penyakit dia sendiri, artinya penyakit ya tulang begitu, penyakit lambung, penyakit apa yang dirasa dia itu sepertinya sujon kepada orang yang lain. Nah, jadi ya diradar ya nggak rasa apa-apa, paling ya rasa dingin doang. Kalau rasa dingin itu penyakit biasa, kalau rasa panas itu penyakit goib seperti itu. Nah, alhamdulillah ini Bapak nyambung begitu, maka ya kontak dengan Bapak, alhamdulillah itu bagus, sudah bagus ya. Lanjut dari Tufes ya. Terima kasih guru atas pembagian pengalamannya. Sama-sama Bapak. Guru, saya selalu menyaksikan guru apabila menarik pusaka diserang goib Ki katanya. Iya Pak. Apa akan berlaku pada tubuh badan kita juga diserang goib? Ya yang jelas Bapak harus banyak-banyak bentengan Pak. Karena apa ya yang diserangnya atau tidaknya itu saya sendiri kadang-kadang kelupaan begitu ya Pak ya, tahu-tahu tarik-tarik aja untuk pusaka, kan narik pusaka tahu-tahu diserang begitu, sering saya juga seperti itu. Nah makanya saya ingatkan untuk murid yang di sana ya, sebelum kita bertindak itu alangkah lebih bagusnya bila kita mengadakan menetralkan tubuh diri sendiri dan keluarga kita sendiri dulu ya, mengamankan begitu, minta perlindungan kepada Allah. Jadi dipagar dulu seperti itu agar supaya selamat begitu ya Pak dari serangan-serangan gangguan goib maupun nyata seperti itu Pak. Oke, lanjut dari Lam Aditya ini, mohon tanya Ki katanya, boleh kalau wiridan dimulai hari Selasa, puasa meleknya hari apa dan boleh makan enggak katanya. Kalau wiridannya itu malam Selasa Pak ya, malam Selasa. Puasanya itu puasa meleknya juga mulai paginya ya Pak ya, sebelum subuh kita persiapan sahur dulu, kemudian setelah subuh mulai melek dan puasa begitu Pak. Nah menjelang maghrib Bapak puasanya buka seterusnya, boleh kopi apa saja boleh, saya mau melek, mau asupan bodrek, mau asupan melek ini kopi, enggak apa-apa, boleh silahkan, yang penting Bapak melek sampai selesai begitu ya Pak ya. Iya. Nah itu meleknya lanjutkan Pak terus sampai menjelang subuh datang lagi. Kalau 5 menit kata saya juga, lebih dari 5 menit Bapak ngantuk itu udah batalin aja, jangan menyiksa diri, Bapak sudah dianggap gagal, power pun tidak akan masuk begitu Pak. Ada sih ada, cuma tidak full begitu. Jadi maka dibatalin aja daripada menyiksa diri. Ambil besoknya lagi atau lusanya, posisikan lagi lebih sempurna lagi seperti itu. Oke. Ya lanjut lagi setelah dari Bapak Lam Aditya ya. Bapak Muhammad Rohadi Muin ini izin bertanya kembali katanya guru. Monggo silakan Pak Muhammad Bapak Muhammad Rohadi Muin ya. Untuk menggunakan inti jagat goib untuk mengambil hati seseorang yang berpaling karena sesuatu yang tidak jelas katanya. Untuk mengambil hati seseorang yang berpaling, ya tinggal dimasukkan ke hati Bapak saja Pak. Allah, niat saya ingin mengetahui hati si A ini berpaling karena apa, minta ya Allah agar supaya disuarakan ke hati saya begitu Pak. Baca amalannya 3 kali tanpa napas gitu. Kalau sudah ada rasa yang dingin ya Pak ya di sini ya, sekerasnya, kemudian akurkan ke hati Bapak begitu, masukkan. Setelah itu kemudian hati ini ngomong sendiri, ada yang ngebisikin di telinga kita begitu. Kalau dia itu intinya begini begitu. Kalau sudah tidak dipakai, tarik lagi Pak, buang lagi, dikembalikan lagi ya Pak ya ke orangnya. Seperti itu. Coba aja, dicoba, insya Allah bisa. Lanjut lagi dari Bapak Galih Selo Channel ini, Ki saya pernah
melek setengah hari, badan terasa panas, itu gimana ya Ki? Apakah efeknya berbahaya bagi tubuh atau itu sudah ada reaksi goib Ki? Iya, setengah hari itu lagi panas-panasnya Pak. Lagi ngantuk-ngantuknya, bukan main beratnya ini mata. Iya, badan juga panas begitu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, itu efek dari melek. Nah makanya lanjutkan sampai selesai. Iya, jangan setengah-setengah. Kalau masih kuat lanjutkan sampai selesai. Bagus itu nggak apa-apa. Iya wajar, alami. Lanjut dari Bapak Muhammad Mujiono. Ki, boleh saya bertanya? Katanya boleh, monggo. Apakah boleh saya melakukan tutorial yang Ki upload di video YouTube? Mau belajar tenaga dalam melalui video Ki bagus katanya. Boleh, tidak apa-apa. Di situ ada banyak tutorial-tutorial perilmuan yang saya masukkan ke YouTube saya ya Pak ya. Tinggal Bapak scroll, yang disenengin amalan ini, silakan langsung aja diamalkan, tidak apa-apa. Karena itu sudah saya ijazahkan dengan sah dan ikhlas ya Pak ya, untuk murid-murid saya dipersilahkan langsung saja untuk diamalkan begitu Pak. Ya kalau nanti ada yang tanya, kamu ambil dari YouTube, gurunya siapa? Saya gurunya. Tinggal ngomong saja, saya gurunya Ki Bagus Tunggul Buana. Bukan dari setan, bukan. Iya, tinggal kasihkan aja, ini fotonya guru saya. Itu aja Pak. Maksudnya untuk menepis agar supaya orang lain itu tidak ngomong bahwa tanpa guru adalah setan, kan begitu biasanya ya. Nah ngomong saja saya gurunya gitu. Biar Bapak ada kejelasan begitu Pak, bukan gurunya setan maksudnya. Gurunya saya, tinggal ngomong aja seperti itu. Langsung aja silakan dijalankan, boleh, monggo. Lanjut lagi. Iya, setelah dari Bapak Gali Selo Channel, dari Bapak siapa tadi? Bapak Mujiono ya. Bapak Mujiono dari Bomis TV kembali. Ini Ki izin bertanya lagi, kalau ingin ngecas keilmuan dengan pernapasan apa bisa harus melek? Kalau ngecas dengan pernapasan itu tidak melek, tidak apa-apa Pak. Yang penting Bapak rutin. Iya, meditasinya maksudnya rutin Pak. Iya, seumpama meditasi Bapak di jam 11 sampai jam 12 ya rutinkan tiap malam ya, paling tidak jeda lah tiap 1-2 hari sekali begitu Pak. Rutinkan tanpa melek pun tidak apa-apa, yang penting rutin pernapasannya, insya Allah sama hasilnya, sama begitu. Lanjut lagi dari Bapak Imam Bonjol ini. Assalamualaikum Ki, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin bertanya, bagaimana cara merawat benda pusaka? Apakah dikirim doa atau dikasih minyak saja? Seperti itu. Untuk merawat suatu benda pusaka, iya, biasanya banyak ada kuncinya supaya masing-masing. Tinggal Bapak pilih yang pertama media yang gampang, yaitu minyak wangi, baik itu minyak misik ataupun minyak misik hitam, begitu Pak, dioleskan biar wangi, maksudnya tujuannya begitu, seperti itu. Kemudian iya, kuncinya kalau memang orang yang tadi mengasihkan benda pusakanya, biasanya dikasih kuncinya dibacakan seperti itu ya Pak ya. Kalau tidak ada kuncinya, tinggal bil barokah wal karomah saja, baca Al-Fatihah Pak. Iya, sebanyak 11 kali tiupkan ke bendanya, minta pada Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Bapak inginkan, seperti itu saja. Iya, jangan dibuat pusing ya Pak. Iya. Oke. Lanjut lagi dari Bapak Muhammad Ismail ini ya. Assalamualaikum, Malaysia Perlis Arau hadir Ki, katanya. Alhamdulillah. Iya Bapak Muhammad Ismail ya, Malaysia, salam sejahtera Pak. Iya, dari Indonesia buat Bapak yang di Malaysia sana, semoga sehat badannya dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjut lagi dari siraman ini ya, ditarik ini pesannya. Boleh silahkan tulis kembali ya Pak ya. Oke. Baik, sekedar informasi untuk yang lainnya akan saya padatkan. Ini channel Ki Bagus Tunggul Buana di tahun 2004 ini. Tahun 2024 maksudnya. Maaf salah ngomong. Iya, karena sehubungan dengan hujan terus, kalau tidak hujan pastinya langsung saya tarik pusaka ya Pak ya. Karena hujan terus, nanti saya akan buatkan tutorial-tutorial, iya, yang lebih dipadatkan lagi, penjelasan-penjelasan ataupun cara merawat pusaka dan lain sebagainya, agar supaya banyak sedikitnya menjadi tambahan pengetahuan buat para bapak-bapak yang di sana ya, seperti itu.
Insya Allah untuk nanti besok malam sehubungan karena malam Sabtu itu tidak boleh acara tarik pusaka karena pantangan Pak. Maka insya Allah saya akan mengadakan acara live streaming kembali seperti ini. Tanya jawab, jadi boleh nanti dilanjutkan tanya jawabnya besok malam ya Pak ya. Yang masih ada unek-unek dalam hati dan pikiran, boleh silakan nanti di SMS-kan ulang atau dituliskan ulang ke kolom komentar. Iya. Oke, mungkin itu saja dulu. Sedikit banyaknya kekurangannya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya agungipun pangapunten sebudaya kelepatan. Iya kata orang Indramayu, kata bahasa Indonesianya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti itu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Oke, alhamdulillah.